Aisyah Ekinar, udah masuk ke Zoom? Sudah. Oh, udah. Aisyah, tolong ganti namanya jadi nama panggilan biar nanti teman-temannya tahu. Aska udah, Dimas Dwi, Dimas, Dimas Di Putra Caniago, Isa udah. Nisel Amara, belum. Alfawazi udah, Lintang udah, Robi udah. Oke, mungkin kita tunggu aja. Oke, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Rizka dari Algorithmic, tutor teman-teman untuk Python Star di Jumat jam 7 malam ini. Oh, mungkin kita perkenalan dulu ya, mulai dari aku. Nama aku Mariska, panggilannya Rizka. Aku asalnya Padang, Sumatera Barat, tapi sekarang aku domisili di Batam, Kota Batam. Nah, selain aku ngajar itu di Algorithmic untuk Python, aku juga ikut program Apple Developer Academy, ya yang ada di Batam. Kalau untuk hobinya aku itu suka ngulik hal-hal baru terkait codingan, ya terkait bahasa pemrograman. Kalau di iOS itu ada Swift, Python juga. Dan aku juga suka main game, suka baca novel. Mungkin ya, itu kira-kira dari aku. Nah, sekarang itu kan aku udah kenalan nih sama teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman yang kenalan biar kita saling kenal untuk kedepannya gitu. Mungkin aku panggil aja dari itunya dulu ya, Adroka. Nah, yang perlu teman-teman kenalin itu nama teman-teman, nama panggilan, asalnya, terus kelas berapa, dan hobinya apa. Terus di Python Star ini nantinya teman-teman ingin buat apa sih gitu. Oke, mungkin kira-kira itu aja. Oke, mulai dari Adroka dulu ya. Oke, Adroka. Ya, nama nama full name Adoka Zafar Faro, nama panggilan itu Faro dari Jakarta. Oke, Jakarta. Kelasnya kelas berapa, Adroka? Kelas 8. Kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Iya. Ah ya, oke. Kamu hobinya apa? Hmm, Ngegame? Oh, nge-game. Game apa tuh? Guess, ML. Ah, guess Roblox. oh, oke. Roblox. Hmm, Harapannya untuk ikut kelas Python ini, kamu mau buat apa sih ke depannya gitu? Atau ada harapan gitu? guess pro- Programming. Oh, you can speak Indonesian well? Okay, it's no problem. Just speak English. I guess programming. Uh, I can speak Indonesia. It's just oh, I don't need that much. oh, okay, no problem. Oh, oke, Adroka, kamu udah. Oh, Ahmad,
Baru masuk ya, Ahmad? Ahmad bisa on cam? Ya, Oh, oke, Ahmad bisa on cam. Kalau kamu nggak bisa on cam, jaringannya ada keganggu nggak apa-apa juga. Oh, oke. Oke. Oh, ayo. Sekarang kita lagi perkenalan diri nih. Kamu kenalkan nama kamu, nama panggilan, terus asalnya dari mana, kelas berapa, hobi kamu apa. Ayo, Ahmad. Ahmad, kedengeran suaraku? ya. Ayo, kenalan. Giliran kamu perkenalkan diri. Halo, nama saya Ahmad Nur Rahim Ahmad. Ya, Hobi saya eh, main, main bola. main bola. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5. Oh, kelas 5 SD. Mantap, udah kelas 5 SD udah ambil Python Star. Mantap. Oke. Oke, ini Aska kamu ada. Oh, oke. Ahmad, apa lagi? Hobi kamu di Python Star ini ada harapan ke depannya mau bikin game kah atau kayak gimana? Oke, Ahmad, kedengeran? Halo, Ahmad. Ya, Kedengeran? Oh, oke, udah. Kamu kenalan diri, oke. Udah, Ahmad, tadi kelas 5. Lanjut, itu Aisyah. Aisyah, Kinar. Oke, Aisyah. Ayo, silakan. perkenalkan nama saya Aisyah Fahmida Kinar, dipanggilnya Kinar. Oh, Kinar. Oh ya, kamu asalnya dari mana? Dari Jakarta, Oke, dari Jakarta. Kelas berapa? kelas 6. Oh, kelas 6 SD. Hobinya apa? Hobinya melukis. Melukis. Keren. Mantap. Oke, ke depannya kamu ada gambaran nggak di kelas kita ini? Kamu nantinya mau bikin apa? Atau emang ingin belajar pemrograman aja? Atau gimana? Belum ada sih untuk buat-buat begitu. Oh, oke, nggak masalah. Mungkin karena di awal, mungkin dari beberapa teman-teman nggak tahu juga kan ke depannya kayak gimana sih. Mungkin seiring berjalannya kita belajar, itu teman-teman mungkin akan tahu maunya apa dari ikut kelas Python Star ini. Oke, Aisyah, udah itu lanjutnya Aska. Aska, silahkan Aska. Perkenalkan, nama saya Aska Al-Rafiq, Ya. panggilannya Aska. Oke, Saya Aska. saya lahir di Lampung, umur saya 12, sekarang saya kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Hobinya apa? Hobinya main komputer sama main game. Oh, main komputer sama main game. Oke, kedepannya udah tahu mau di Python Star ini mau bikin apa atau kamu masih nerawang nih, masih belum tahu gitu. Mau bikin game sama aplikasi yang berguna buat orang-orang. Oh, iya, mantap, bagus. Ya, di Python kita bisa bikin kayak gitu. Oke, Asta, terima kasih. Selanjutnya Dimas di Putra Caniago.
Ada Dimas di Putra Caniago. Perkenalkan, nama saya Dimas. Oh, oke. Asalnya? Asal saya dari Rengat. Oh, Rengat. Kamu kelas berapa sekarang, Dimas? Baru tamat kelas 6. Oh, baru tamat kelas 6. Oh, hobinya apa? Main game sama menggambar. Oh, biar sama menggambar. Oke, kamu udah tahu mau ngapain di kelas ini? Kamu masih belum tahu? Nggak apa juga sih, belum tahu. Masih belum tahu sih. Oh, oke. Jadi kita nanti seiring berjalannya waktu. Oke, Dimas, terima kasih. Selanjutnya, Isa. 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 Perkenalkan, nama aku Isa Abdul Aziz, dari Bani Isa. Hobinya main game Oh, bisa main game. Asal kamu dari mana, Isa? dari Jogja, Oh, dari Jogja. Oh, kelas berapa sekarang? kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Oke. Hobinya, hobi dan kamu ingin bikin sesuatu kah di Python Store ini? Hobinya main game. Di sini belum Belum ada tahu. gambar. Oke, nggak masalah. Oke, Isa, terima kasih. Habis itu ada Misal Amara, silahkan. Hai, nama aku Michelle Marawidiatmoko atau Ya. Michelle. Oh, Misal, oke. Umur aku 12. Aku kelas 7 atau kelas 1 SMP. Hobi aku bermain basket. Ya. Oh, mantap bermain basket. Selanjutnya, Al-Fawazi. Al-Fawazi. Bentar, Al-Fawazi suaranya nggak kedengaran. Coba tes dulu. Dengar? Ya, kedengaran sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fawazi. Saya dipanggil Fauzi. Umur Oh, saya Fauzi. 12 tahun. Saya kelas Asalnya, 6. oke, asalnya mana, Fauzi? Asalnya dari Kalimantan Utara, di kota Oh, Tarakan. Tarakan. Oh, kedepannya udah tahu mau bikin apa di Python? Mau bikin game yang bisa bermanfaat untuk orang lain sama aplikasi juga. Oke, mantap. Makasih, Fauzi. Selanjutnya, Lintang Chandra. Lintang Chandra. Chandra Raras. Halo, bisa Ya. kenakan nama saya Lintang. Saya kelas 9. Iya. Hobi saya gambar. Oh, hobi gambar. Lintang asalnya mana? Hah? Asalnya Lintang? Oh, di Bandung. Oh, Bandung. Oke. Selanjutnya, Robi Enditya. Hobi Perkenalkan nama saya Robi Enditya Sulistiono, biasa dipanggil Robi. Oke, asal kamu kelas berapa? Asal Hobi? saya dari Kalimantan Timur. Oh, tadi kalau Fauzi Kalimantan Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan. Oke. Saya kelas 9 SMP. Oh, kelas 9 SMP. Hobinya atau udah ada gambaran mau bikin apa di Python? Di saya bermain game. Untuk Python, saya masih belum ada gambaran. Oke. Salah. Oke, berarti udah semua ya. Itu teman-teman yang ada di kelas Python yang hari sekarang, Jumat jam 7. Nah, untuk
gimana sih aturan selama kita belajar. Nah, kalau sama aku itu teman-teman mau makan sekalipun, mau minum, itu nggak masalah. Asalkan teman-teman tetap ngikutin pelajaran. Jadi aku nggak batasin teman-teman buat aku gitu atau gimana. Nah, yang kedua itu, kalau misalkan aku ada bertanya atau kita diskusi, nanya, misalkan teman-teman tahu jawabannya, silahkan dijawab. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu. Tapi jangan diam. Jadi misalkan aku juga bisa tahu, kalau teman-teman nggak tahu, nanti bisa dijelasin lebih detailnya gitu. Maksudnya langsung bisa aku jelasin daripada nunggu terlalu lama. Nah, untuk di dalam kelas juga, eh apa lagi ya? Misalkan kalau teman-teman eh sebelum kita masuk itu misalkan ada telat atau nggak bisa hadir, itu kasih tahu aku terlebih dahulu, biar nanti kredit teman-teman nggak eh hilang atau nggak habis kayak gitu. Nah, dari teman-teman untuk kontrak belajar kita ada yang ditanyakan. Oh ya, satu lagi teman-teman. Karena kita di Python itu banyak belajar tentang fungsi, sintaksnya, perintah-perintah. Itu aku saranin teman-teman itu pakai buku satu. Nanti kalau aku jelasin, itu silahkan teman-teman catat keyword yang menurut teman-teman itu patut diingat. Jadi soalnya kita ke depannya itu bakal menggunakan perintah-perintah yang telah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya. Jadi aku saranin banget teman-teman buat pakai satu buku catatan. Nah, untuk yang lainnya teman-teman ada yang ditanyain untuk kontrak belajar kita sebelum kita mulai ke materinya. Oke, aku udah bilang tadi, kalau misalkan nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Next. Nah, oke, berarti nggak ada pertanyaan. Kalau nanti ada ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan malu-malu. Kita nggak sekolah yang itu ya gitu. Jadi yang lebih fleksibel, lebih santai. Oke, aku ambil dulu materinya. Nah, teman-teman, di sini katanya selamat datang di ProTeam. Nah, teman-teman dengan teman-teman ngambil Python Star itu secara tidak langsung teman-teman udah diterima di ProTeam. ProTeam itu adalah perusahaan ya di bidang IT. Nah, teman-teman di sini itu diterima sebagai developer muda. Tapi nggak langsung bakal jadi langsung bekerja. Teman-teman bakal dites dulu nih pengetahuan-pengetahuannya. Nah, di ProTeam itu ada Emily, si project manager. Tugasnya nanti yang bakal ngasih tugas ke kita, ngasih memindahkan teman-teman dari posisi yang dites langsung nanti jadi developer mudanya. Kemudian ada call. Nah, si call ini itu di ProTeam yang menciptakan program dan aplikasi yang ada di pembelajaran kita. Dan juga yang bakal bantu teman-teman ngasih clue di dalam tugas-tugas nanti. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari itu adalah yang kita pelajari yang pertama itu adalah mengapa programming di Python itu sangat keren. Kedua, kita akan memiliki fitur-fitur dari platform software development online. Kemudian kita akan mulai menulis program pertama di Python. Nah, selama kelas ini berlangsung dari awal nanti sampai akhir itu teman-teman akan apa aja sih yang akan dijalani. Pertama itu karena baru di awal teman-teman akan mengikuti orientasi namanya. Nah, mengenalkan bagaimana platform kita, mengenalkan gimana cara nulis perintah di Python. Kemudian nanti setelah teman-teman mengerti, teman-teman akan dikasih tugas atau proyek kecil-kecilan di setiap pertemuan yang akan nanti kita pelajari. Kemudian itu teman-teman juga akan mengerjakan proyek pribadinya. Nah, proyek pribadi ini nanti bisa teman-teman
bagikan ke teman-temannya yang lain. Jadi teman-teman yang lainnya bisa mengomentari, bisa memberikan saran atau masukan ke proyek teman-teman. Nah, di akhir kelas nanti itu jika Python Start kita udah selesai, itu teman-teman bisa ikut berpartisipasi di hackathon asli. Nah, hackathon itu teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengar apa itu hackathon? Ya, nggak tahu, hackathon itu semacam perlombaan bikin aplikasi yang waktunya dibatasi. Biasanya kalau yang di lingkungan sekitar atau yang aku pernah ikut itu bikin aplikasi 24 jam. Tapi kalau untuk teman-teman, kita lihat nanti gimana ya. Nah, kita udah pengenalan. Oke, mengapa kita memprogram dengan Python? Oke, kenapa sih kita belajar Python? Nah, ternyata nih teman-teman, Python itu adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Dari sekian bahasa pemrograman, dia tuh nomor 1. Nah, Python itu juga dikenal sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi itu apa sih, Kak? Gitu. Pemrograman tingkat tinggi, bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa pemrograman yang udah seperti bahasa kita sendiri gitu. Jadi kita lebih mudah bikin perintahnya. Nah, di sini itu ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan Python seperti Google, YouTube, Intel, eBay, Instagram, FB, IBM, dan lainnya. Python juga digunakan di dalam permainan games gitu. Ada Sims, Word, ada World of Tanks, dan sebagainya yang kayak di sini. Nah, mengapa kita memprogram dengan Python? Python itu digunakan untuk mengotomatiskan proses rutin, seperti analisis dan pengolahan pesan, menghasilkan laporan otomatis, kalkulasi yang besar, dan lebih banyak lagi. Mengotomatiskan proses rutin ini maksudnya adalah ada suatu proses yang jika kita lakukan secara manual, itu akan dilakukan berulang-ulang. Dia akan tetap itu aja polanya gitu. Misalkan dari A sampai Z, nanti akan dilakukan balik lagi dari A sampai Z. Nah, yang bolak-balik itu bisa kita gunakan Python untuk mempermudah proses dari A sampai Z yang supaya dia nggak bisa berulang 4 kali. Jadi cukup 1 kali aja gitu. Itu maksud dari mengotomatiskan proses rutin. Nah, kita masuk ke dasarnya. Ini yang perlu teman-teman ingat. Karena kedepannya ini masih jadi dasar dari belajar bahasa pemrograman. Nah, yang pertama itu apa itu algoritma. Selanjutnya itu apa bahasa pemrograman. Dan selanjutnya ada apa itu program. Nah, sejauh ini dari yang 3 itu, teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengar apa sih itu algoritma, bahasa pemrograman, atau program? Kalau ada yang tahu, itu silakan mic-nya dihidupkan, langsung dijawab aja gitu. Ayo, ada yang tahu? Ayo, teman-teman. Kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu, Kak. Tolong kasih tahu aja. Nanti aku jelasin langsung gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, algoritma adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Apa sih, Kak, maksud urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan? Misalkan nih, algoritma itu contoh, teman-teman mau pergi sekolah. Teman-teman mau pergi sekolah itu dimulai dengan teman-teman bangun tidur dulu kan. Bangun tidur dulu. Terus kalau yang Islam dia sholat gitu. Habis sholat kamu mandi. Habis mandi nanti makan. Habis makan siap-siap lalu pergi ke sekolah. Itu kan ada berurutan. Nah, tindakan satu-satu sampai dia mulai bangun tidur sampai dia pergi ke sekolah itu adalah sebuah algoritma. Jadi algoritma itu adalah tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Seperti tadi tujuannya adalah pergi ke sekolah. Seperti ini. Nah, di dalam sebuah algoritma disarankan untuk tindakan itu teratur.
tindakan teratur sesuai urutan yang benar. Jadi seperti kita pergi sekolah, nggak mungkin kan kamu tiba-tiba makan sebelum kamu bangun tidur. Itu nggak mungkin kan gitu. Jadi kamu pasti harus bangun tidur dulu, mandi, makan, jadi berurutan. Dia jadi nggak ada yang boleh melampaui satu sama lain. Kemudian tindakan hanya bisa dipahami dengan satu cara tanpa adanya pemahaman lain. Maksudnya di sini itu jika kita mau bikin algoritma atau perintah, itu memang yang maksud dari perintah tersebut adalah punyanya satu arti, bukan maksudnya orang lain nangkapnya beda yang lain gitu. Maksudnya dia tuh nggak punya dua makna, harus satu makna. Oke, seperti ini. Di sini menurut teman-teman ada bahasa Latin, ada bahasa Inggris, kemudian ada bilangan, ada kata. Nah, menurut teman-teman, komputer mudah nggak mengenali tindakan atau perintah dari yang seperti ini? Nih, tadi kan kita udah belajar. Kalau bisa, yang algoritma yang baik itu adalah dia tuh punya satu bahasa yang sama, yang mudah dikenali, mudah dipahami, seperti itu. Sedangkan kalau ini, komputer akan sulit untuk memahaminya karena dia beda-beda bahasa. Ada bahasa Latin, ada ini, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, dalam bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris perintahnya. Jadi emang perintahnya itu satu bahasa bahasa Inggris. Nah, oke, ini katanya semua perintah ditulis di satu bahasa yang bisa dipahami. Perintah harus dipisahkan satu sama lain. Kata-kata bukan perintah harus dirancang secara berbeda. Maksudnya, kamu harus bisa memisahkan mana nih yang bahasa perintah, mana yang bukannya. Nanti kalau misalkan bingung, nanti kita akan langsung bisa praktek. Itu teman-teman bisa langsung lihat gimana cara bikin perintahnya. Nah, tadi itu tentang algoritma. Selanjutnya tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin atau komputer. Nah, salah satu bahasa pemrograman itu adalah Python yang kita pelajari ini. Nah, selanjutnya adalah program. Program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Nah, jadi tadi ada algoritma, ada bahasa pemrograman. Jadi kalau suatu algoritma yang kita tulis dengan bahasa pemrograman, itu adalah pengertian dari program. Atau bisa dengan aplikasi, itu sistem, informasi, dan sebagainya. Itu program. Gitu. Nah, ini ada hal penting yang harus teman-teman ingat, aturan dalam penggunaan di Python. Yang pertama itu adalah aturan awal. Aturan awal, perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Maksudnya ini, kalau aturan awal itu, kalau dia ditulis di awal, maka dia yang akan dibaca dahulu. Maka dia akan berurutan dibaca sampai ke bawah. Nah, itu untuk aturan awal. Aturan urutan. Perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Jadi kalau mau kita bikin perintah, kita tuh harus berurut. Karena yang akan dibaca adalah yang pertama, selanjutnya yang terakhir. Jadi nanti yang akan menghasilkan nilai itu adalah perintah terakhir yang dibaca oleh komputer. Nah, ketiga ada aturan ragam kode. Nah, di aturan ragam kode, di Python mengganti huruf kecil dengan huruf kapital itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Bahkan kalau kita ngasih spasi, ngasih koma, itu akan ngasih kita error dalam kita bikin codingan. Kenapa sih, Kak? Gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi dia tuh sensitif. Dia tuh bisa membedakan mana tulisan kecil, mana huruf kecil, mana huruf kapital. Jadi misalkan teman-teman nulis kata rumah misalkan, ada satu yang pakai huruf kecil R-nya,
satu lagi huruf kapital. Itu dianggap dua hal yang berbeda meskipun dia sama-sama rumah. Jadi di Python tuh aku harap teman-teman sangat tolong memperhatikan sedikit. Jadi kita belajar bahasa pemrograman itu salah satunya manfaatnya adalah kita dibikin biar lebih teliti, lebih jeli. Jadi harus hati-hati gitu. Tinggal koma aja teman-teman, itu bisa merusak program kita. Oke, kesimpulannya adalah Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal di seluruh dunia. Program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Kemudian untuk menulis program yang kerja, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada 3 tadi. Aturan awal, aturan berurutan, dan aturan ragam kode. Itu harus teman-teman ingat. Nah, ini yang penting untuk teman-teman. Ini adalah platform dari algoritmik. Nah, di sini ada itu kursus. Nah, untuk buka Zoom ini kan teman-teman pakai pelajaran online. Pakai pelajaran online. Sedangkan untuk nanti bikin ngerjakan tugas itu teman-teman bakal ngeklik yang kursus. Nah, laboratorium ini itu yang nanti teman-teman bakal bikin aplikasi di sini. Bikin proyeknya sendiri yang nanti bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain gitu. Nah, ini teman-teman. Kita nanti akan mengerjakan tugas dan tugas itu ada dibagi 2 jenis. Satu tugas pokok. Nih. Tugas yang harus diselesaikan teman-teman nanti itu adalah tugas yang pakai angka 1, 2. Sedangkan yang berbintang itu adalah latihan ekstra. Jika teman-teman telah selesai melakukan tugas yang ada angka, itu boleh menyelesaikan yang berbintang. Atau berbintang itu juga bisa teman-teman lakukan sehabis kelas kita selesai atau di luar kelas. Nah, ini untuk di sini kita akan membuat perintah dengan bahasa Python. Nah, di sini itu ada perannya di sini. Bentar. Oke, ini dulu. Nah, ini untuk teman-teman nanti menjalankan atau meran perintah yang ada dibikin di area programming ini. Kemudian di platform kita juga bisa cek secara otomatis teman-teman. Jadi nggak perlu aku yang ngecek. Itu teman-teman harus sesuaikan dengan soal yang ada di sini. Nanti dia tuh bisa buka soalnya di bagian yang putih di tengah. Dia ada ngasih soal nanti. Jika teman-teman udah mau bikin perintah, nanti langsung klik aja cek program ini. Bentar. Nah, untuk percobaan kita ke platformnya itu ada yang klik course atau pembelajaran itu ambil modul 1 yang judulnya perkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Lalu ambil yang kerjakan yang sekarang tuh yang nomor 1. Ya, project. Karena ini teori di awalnya, jadi kita kerjakan bareng-bareng aja dulu teman-teman. Nanti baru teman-teman kerjakan masing-masing. Oke. Di sini katanya tandai apa ini udah ini bekas kelas yang sebelumnya. Itu tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Jadi kita bahas aja bareng-bareng. Python itu katanya bisa memprogram robot sebagai contoh peralatan untuk smart home. Benar. Ya, klik. Kemudian memprogram logika permainan, ya. Membuat aplikasi internet, benar. Mengotomatiskan proses rutin, seperti yang aku bilang tadi, oke. Membuat website juga. Di jawabannya benar semua.
Nah, yang di nomor 2 itu bisa teman-teman isi sesuai yang aku jelaskan tadi, ada 3 aturan. Nah, untuk nomor 3 itu ngetes kecepatan teman-teman ngetik. Karena kita kalau bikin codingan itu kecepatan mengetik juga diperlukan. 4 begitu, 5 juga, 6 juga. Nah, ayo silahkan teman-teman kerjakan yang nomor 1 ini. Jadi 1 udah aku kasih tahu, jadi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Sampai 6 aja. Kalau yang bintang itu, kalau teman-teman cepat menyelesaikan, silahkan selesaikan. Nah, sekarang aku kasih waktu untuk pengerjaannya itu sekarang 19.37 itu selesai nanti 10 menit lagi lah. Ya, 10 menit lagi. Nanti kalau misalkan kurang waktunya kita tambah. Jadi 19 atau 19.50 nanti udah selesai. Nanti kita sambung lagi pelajaran berikutnya. Oke, teman-teman, silahkan kerjakan. Kak, Ya. itu di websitenya emang ke-lock ya? Kenapa, Oh, Faro? Kak. Kekunci, Ke-lock, Kak. Di websitenya kekunci. Oh, di websitenya kekunci. kunci. Bentar. Gak bisa dikerjain. Coba bisa share screen website itu layar kamu, Faro, share screen. Bentar aku. Eh, Oke, silakan share screen. saya kasih screenshot. Oh, nggak apa-apa juga. Kan foto gak bisa kalau Zoom. Teman-teman yang lain yang nggak bisa masuk siapa aja? Aku kekunci juga. Oh, Aska juga. Bentar ya. Aku kasih linknya. Coba teman-teman masuk ke link yang aku kirim di chat. Yang nggak bisa masuk tadi, coba masuk. Atau cek linknya sama nggak sama yang teman-teman buka sekarang. Lihat dulu. Kenapa? Udah nggak? Punya Aska udah nggak kekunci. Oh, oke. Siapa lagi? Farul, Hmm, kamu gimana? gak Udah bisa. bisa? Tetap gak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa juga, Miss. Oh, nggak bisa juga. Udah, linknya udah sesuai sama yang aku kirim di chat kan? Yang di chat Zoom ini. Coba lihat lagi. Ya, Kak. Ya, bentar. Tunggu dulu. Coba yang nggak bisa tadi Aku logout tinggal dulu share. dari akun teman-teman. Dan Terus refresh web browsernya. Web browsernya udah Chrome kan yang dipakai? kalau udah bisa. Baru udah bisa.
nggak bisa mencet orientasinya, Miss. Yang mana Dimas? Orientasi. Coba kamu share screen. Coba kamu log out dulu dari akunmu. Keluarin. Ya, itu. Enggak, yang Putra Caniago, yang namamu. Klik yang ada di bagian namamu. Ada bagian, klik namanya, terus ada logout, terus logout. Aska gimana, Aska? Masih belum bisa? Aku udah bisa, Miss. Oh, oke. Ibu saya sudah bisa. Oh, udah bisa. Bentar, Lintang. Udah bisa, Miss. Oh, oke. Silakan kerjakan. Yang bintang Ya. juga dikerjain. Ah, karena waktunya masih ada 7 menit lagi, teman-teman yang udah selesai sampai nomor 6, silahkan kerjakan yang bintang juga, nggak apa-apa, kita tunggu sampai teman-temannya selesai di 19.50. Oke? Bintang yang kedua itu gimana cara ngerjainnya? Oke, bentar ya. Sinyalku bermasalah juga, tunggu bentar. Nah, yang nomor 2, yang berbintang itu, teman-teman hanya perlu run aplikasinya. Itu aja. Bintang yang nomor 2. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau untuk menguji perintah yang udah kita bikin, itu ada play. Di situ ada play. Run. Bentar, lihat dulu. Fawas, kamu ada masalah? Nomor 1, Fauzi. Ya? Iya Fawaz. Kak, yang nomor 1 nih saya belum mengerti. Oh, oke. Yang nomor 1 itu jawabannya semuanya benar, Fauzi. Kamu cek saja semuanya. Dimas, kamu udah masuk ke platformnya? Atau masih tadi Sudah, ada Miss. bermasalah? Udah. Dimas ada masalah di nomor 2? Ada, Miss. Ada, Miss. Ya, ada. Oke, aku bantu jelasin ya yang nomor 2.
Kamu lihat di share screen-nya. Nah, tadi kan aku jelasin ada 3 aturan di Python. Nah, pertama itu ada perintah pertama ditulis di awal sebuah baris. Itu aturan awal namanya. Nah, perintah dilaksanakan sesuai dengan urutan. Kalau ada kata urutan, berarti dia itu aturan urutan. Nah, selanjutnya ada huruf kapital tidak bisa diubah menjadi huruf kecil. Karena Python tadi itu sensitif, berarti dia aturan ragam kode. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ke depannya. Oke, Dimas, kita lihat di share screen-ku. Oke, Miss. Ya. Bagi teman-teman yang masih ngerjain, aku tunggu 3 menit lagi ya. Kalau misalkan belum selesai nanti, bisa diselesaikan sehabis kelas. Jadi pas 19.50 kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang ada bintang yang nomor 3 itu mengalami kendala, itu bisa lihat di share screen aku. Nah, untuk bintang yang terakhir, tuh, nah program melakukan 3 tindakan, yang 3 aturan tadi. Oh, ini dari aturan yang ini. Nah, yang bintang terakhir, aku jelasin dikit, ini merujuk kepada soal yang bintang kedua. Itu ada 3 perintah. Nah, perintah katanya, yang pertama itu yang benar tuh program mencetak kata-kata yang ditulis di dalam tanda kurung. Benar. Ini akan kita pelajari habis ini. Jadi nggak apa-apa, mungkin teman-teman isi aja dulu, nanti aku jelasin di materi selanjutnya. Sudah. Oke, udah 19.50 untuk Dimas sama Fauzi. Itu teman-teman bisa lanjutin nanti habis kelas bisa. Itu ngetik cepat aja. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, kita balik lagi ke slide. Aku jelasin. Kita masuk itu fungsi dan argumen. Nah, ini udah masuk ke materi bikin perintah di Python. Oke, fungsi dan argumen. Nah, si Cole ini mau ngasih kita, katanya banyak programmer mulai belajar bahasa pemrograman baru dengan program Hello World, paling sederhana. Jadi teman-teman rata-rata, setahu aku nih, aku belajar beberapa bahasa pemrograman, itu pertama kali kita belajar bahasa pemrograman, kita yang ditulis adalah mencetak kata-kata Hello World. Nah, itu ciri khasnya. Nah, mencetak Hello World ini kalau di Python gimana ya, Kak? Gitu.
mencetak. Kata kuncinya adalah, keywordnya adalah mencetak. Nah, mencetak itu bahasa lainnya adalah output. Output dari program kita. Nah, itu di Python yang mencetak tadi itu ada fungsi tersendiri. Jadi kita nggak perlu bikin kode yang banyak-banyak hanya ingin mencetak sesuatu yang kita inginkan. Nah, seperti ada di soal yang berbintang tadi, itu ada 3 perintah. Nah, tiap perintah itu mencetak kata-kata yang ada di dalam tanda kurung. Nah, hanya perlu barisan kode sederhana itu aja, nggak perlu kita mengkode sepanjang. Karena di Python dia punya yang namanya fungsi. Nah, fungsi adalah suatu algoritma yang terbangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Jadi fungsi itu bisa kita panggil. Jadi sama ibaratnya fungsi itu sesuatu hal yang udah dibungkus dan kita hanya perlu mengambilnya tanpa kita bikin panjang-panjang terus kita bungkus. Jadi kita tuh hanya perlu memanggil fungsi yang telah tersedia di Python itu. Nah, di fungsi juga ada yang namanya nanti hasil dari operasi fungsi sering bergantung data yang diberikan kepada fungsi tersebut. Misalkan nih, ada fungsi yang mau kita pelajari itu adalah fungsi print namanya. Nah, print yang seperti di soal berbintang tadi, print kemudian ada kata-kata di dalam print. Nah, yang akan dicetak hasilnya adalah kata-kata yang di dalam print tersebut. Nah, itulah yang dinamakan bergantung kepada apa yang diberikan kepada fungsi itu, gitu. Itu argumen. Nah, ini contohnya, teman-teman. Di sini, fungsi print. Print adalah fungsi yang siap kita pakai untuk mencetak argumen yang diberikan di dalam tanda kurungnya. Jadi print itu fungsinya seperti ini sebenarnya. Nah, print itu seperti ini. Print. Nah, kita bisa ngasih sebuah argumen atau sebuah perintah di dalam print ini, di dalam tanda kurung print. Nah, perintah yang bisa kita beri itu ada 2 jenis. Kalau untuk yang sekarang, itu ada namanya yang mau kita masukkan kata di dalamnya. Kata atau kalimat, seperti halo para hackers. Ini adalah sebuah kata atau kalimat. Nah, kata dan atau kalimat ini itu wajib memakai tanda petik 1 atau tanda petik 2 di awal dan di akhir dari kata tersebut. Nah, itu aturannya. Untuk print yang di dalamnya kita kasih sebuah kata, kita mau cetak kata nih di dalamnya, misal halo para hackers. Itu kita wajib ngasih kutip 1 atau kutip 2 boleh juga. Kalau kamu kutip 2 di awal, itu wajib juga kutip 2 di belakangnya. Contoh ya. Mana soal? Nih, aku contohin langsung di programnya. Teman-teman bisa lihat bentar, aku perbesar. Sini. Nah, ini print. Print. Nah, print itu fungsinya awalnya seperti ini. Kita mau masukkan kata ke dalamnya. Misalkan, aku hebat. Nah, kata ini, agar dia dikenali sebagai sebuah kata, dia perlu kita kasih kutip 1 ataupun kutip 2. Jika dia kutip 2 di awal, maka di akhir harus juga kutip 2. Jika dia kutip 1 di awal, kamu harus juga ngasih dia kutip 1. Nggak boleh misalkan di awal kutipnya 2, di belakang 1. Itu nanti bakal error. Itu untuk kata. Nah, yang kedua, gimana sih Kak kalau dia
berupa angka, kita mau cetak sebuah sesuatu yang berupa angka. Oke, kita mau cetak misalkan angka 100. Kalau untuk sebuah angka, dia nggak perlu pakai tanda kutip seperti halnya kata. Gitu. Jikapun bisa, dia bisa nih teman-teman. Bentar. Kalau kita jalankan. Nah, seperti print, aku hebat. Aku jalankan seperti ini, maka bakal akan keluar kata aku hebat di sini. Nah, misal aku ganti lagi nih. Kayak hello world. Jalankan, dia hello world. Nah, yang tadi, kalau sebuah angka, dia nggak perlu pakai tanda kutip. Kita jalankan, kan 100. Tapi ada juga nanti kasusnya, dia yang bakal pakai tanda kutip, dia akan tetap jalan, teman-teman. Tapi apa bedanya antara angka yang dikasih tanda kutip sama yang enggak? Itu yang ini, dia akan menganggap 100 ini adalah sebagai sebuah kata, bukan sebuah angka. Tapi kalau kamu print 100 tanpa tanda kutip, itu dia bakal menganggap itu adalah sebuah angka matematika. Nanti misalkan kita akan belajar itu ada operasi tambah, kali, bagi, kurang. Nah, yang perlu untuk yang bisa ditambahkan atau yang bisa dioperasionalkan secara matematika itu adalah yang angka ini tanpa tanda kutip. Kalau kamu kutip, dia bakal nganggap ini adalah sebuah kata aja gitu. Nah, itu teman-teman. Nih, ini kan 14 ini dia bisa di dalam kurung aja. Maksudnya di dalam tanda kutip, tapi dia bakal nganggap ini sebuah kata. Sedangkan ini dia nggak pakai tanda kutip, berarti dia nganggapnya sebuah angka. Nah, di dalam print kita juga bisa melakukan operasional. Seperti yang aku bilang tadi, 2 kali 7 itu. Sebagai contoh, kayak tadi. Kita print itu kita mau kali 2 dikali 50. Nah, atau 2 dikali 100 deh. 2 kali 100. Kita jalankan, dia bakal 200. Jadi, di dalam print, kita nggak hanya bisa mencetak satu angka aja, tapi kita bisa melakukan operasional di dalamnya. Nah, selain itu, gimana sih Kak kalau kita mau mencetak dia tuh kata ada di dalamnya. Angka dia juga ada gitu. Jadi, gabung gimana cara mencetak jenis tipe data yang berbeda antara kata dan angka. Seperti ini. Nih, maksudku ke ini ya. Misalkan umurku adalah. Nah, di sini ini adalah cara untuk mencetak gabungan antara kata dan angka. Cara penulisannya seperti ini. Umurku adalah, lalu kamu kasih koma setelah itu, baru masukkan angkanya. Tapi yang seperti ini bisa juga. Gitu. Misalkan, umurku adalah 12. Ini juga bakal memprint yang sama. Umurku adalah 12 dan 12. Dia sama-sama 12. Cuma di atas, seperti yang aku bilang tadi, 12 di atas itu adalah sebuah angka, sedangkan yang di sini dianggapnya sebuah kata. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan untuk print? Atau ada yang perlu aku jelasin lagi kasusnya kayak gimana? Oke, Faro? Tidak. Oh, oke. Nah, di sini itu ada kita akan mengenali nanti itu ada namanya. Kalau tanda ini kalau di Python atau bahasa pemrograman itu bukan bagi ya teman-teman. Yang ini itu adalah sisa maksudnya. Dalam artian dia tuh modulos. Bahasanya itu adalah
modulus. Apa sih Kak maksud dari modulus? Modulus itu adalah sisa dari pembagian. Misalkan kamu mau bagi, aku langsung contohin aja. Print pakai modulus ya. Itu 10 modulus 3. Nah, mari kita lihat berapa sih 10 modulus 3. Nah, 10 modulus 3 itu adalah 1. Jadi teman-teman yang perlu diingat, tanda yang seperti ini itu bukan bagi di Python. Yang bagi itu adalah yang seperti ini. Yang 10 bagi 3 itu baru pembagian. Tapi kalau yang tanda seperti ini itu ada modulus. 10 modulus 3 adalah 1. Maksudnya sisa pembagian dari 10 kita bagi 3, 9 dibagi 3 yang ada kan. Jadi dia tuh sisa 1. Maksudnya dia 10 kan. 9 udah habis dibagi 3 jadi tinggal 1. Jadi itu yang modulus. Sedangkan yang ini itu kebalikan dari si modulus tadi. Berapa sih pembagian yang habis? Misalkan 14 dibagi 3. Seharusnya kan 12 dibagi 3 habisnya. Jadi kan 12 bagi 3, 4. Jadi itu habis dibagi. Jadi kebalikan dari modulus. Itu tandanya seperti ini. Sedangkan untuk pemangkatan itu tanda kalinya di 2 kalikan. Kan misalkan 3 kali 3 itu adalah maksudnya 3 pangkat 3. Nah, operasi yang seperti ini bakal teman-teman sering jumpai nantinya di bahasa pemrograman ini sering dipakai. Jadi bisa teman-teman catat juga, bisa modulus seperti ini, pembagian lawan dari modulus, kemudian ada pemangkatan. Nah, di print itu berlaku operasional matematika seperti di matematika. Jika kamu ngasih sebuah operasional misalkan 1 tambah 1 dikali 7. Seperti halnya di matematika, dia bakal berlaku habataku kali bagi tambah kurang. Dia mana sih yang paling kuat dulu? Dia kalikan dulu di sini 1 kali 7, baru dia tambahkan 1. Jadi, kamu kalau mau bikin perintah, misalkan operasional, 1 tambah 1, kamu ingin nih, satunya ditambah 1 dulu. Jadi kamu kasih kurung supaya kasih tahu si Python, ini loh yang bakal dikerjakan dulu ya. Jadi kamu samakan halnya dengan matematika untuk di Python ini. Nah, kesimpulannya, fungsi itu adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Nah, seperti tadi kan, print. Beberapa fungsi bisa menerima data yang bernama argumen. Nah, print tadi kita masukkan sebuah kata untuk cetak atau sebuah angka. Nah, print adalah fungsi yang mencetak parameternya yang telah ditentukan di dalam tanda kurung. Oke, untuk biar teman-teman lebih paham, kita tadi udah ngerjakan yang nomor 1-nya. Nah, sekarang yang nomor 2 lagi, orientasi data output. Nah, silakan teman-teman kerjakan itu nomor 1 udah aku jelasin tadi gimana aturannya. Nanti kalau ada kendala, kasih tahu aja nanti aku jelasin ke teman-teman. Silakan dikerjakan. Aku kasih waktu itu 15 menit. Jadi kita selesai di 20 lewat 20. Sekarang 25. 20 lewat 5. Jadi 15 menit lagi. Oke, teman-teman, silakan kerjakan.
Permisi, Miss. Oh ya, Eh, ada yang bisa aku bantu? Pas Dimas buka kan orientasinya nomor 2 itu kok nggak bisa ya, Oh Miss? ya, coba di share screen dulu, Dimas. Oh, bentar aku stop dulu. Oke. Ini, Miss. Coba kamu udah lakukan harga sesuai yang ada di sana, kamu ketiknya. Udah. Udah, bentar, aku lihat dulu yang di platform kamu ya. Ah, stop aja share screen-nya dulu, biar aku yang share screen. Oke, nomor 2 kamu ya. Stop. Oh, bisa Dimas, itu kamu ikuti aja. Caranya jangan lupa tanda kutipnya kamu sesuaikan pelan-pelan aja bikinnya. Oke, Miss. Ya, itu ada yang ketinggalan tuh berarti kamu nulisnya. Kalau kamu salah dihapus aja Dimas, dipakai delete aja. Coba backspace. Gimana Dimas, masih bermasalah? Kalau kamu ragu di backspace aja, dihapus aja dulu yang udah kamu bikin tuh. Ulang lagi nanti di awalnya. Iya, Miss. Ya.
Oke, Lintang udah selesai. Sudah. Oh, bagus. Kamu bisa lanjutin maunya yang ada bintangnya sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, makasih. Iya. Aska sama Isa ada kendala di nomor 6. Bad input nih maksudnya apa, Miss? Aku jalankan ada bad input nih. Oh, itu artinya codingan kamu ada yang salah, ada yang error itu. Ini bentar, yang ngomong ini siapa dulu? Aku nggak kelihatan nih. Oh, Isa. Oke, Isa. Aku lihat tugas kamu dulu ya. Burung. Oh ya, satu lagi teman-teman. Di Python ini, untuk biar program kita bisa cek otomatis, itu teman-teman lihat dulu soalnya apa yang diperintahkan. Jadi sesuaikan apa output yang disoal. Misalkan ada di situ jumlah gaji karyawan. Berarti J-nya besar, huruf kapital. Berarti nanti teman-teman juga bikin huruf kapital biar sama persis sama yang disoal. Jadi dia bisa ngeceknya benar yang teman-teman bikin gitu. Jadi jangan sampai typo. Kak, Ada yang ya? Kak, Ya. di sini suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ntar, tes. Oke, aku ulangi lagi. Oh, ada kedengaran suaraku yang jelas? Kayak ada suara kresek-kreseknya di sini. Ada suara kresek-kreseknya. Oh, bentar. Kalau teman-teman yang lain ada dengar suara kresek-kresek juga? Enggak. Jelas. Jelas kok. Jelas. Pakai itu Coba itu mungkin jaringan kamu nggak? Coba. Kak, ini yang nomor 4 itu kayak mana ya nyelesainnya? Oke. Nomor 4. Nah, nomor yang 4 itu teman-teman kan ada yang gambar muka itu kan. Teman-teman hanya perlu menjadikan seperti yang di share screen aku. Jadikan print itu lurus sama persis. Jadi cuma kayak gitu aja. Oh, mana dia? Lewat. Itu aja. Sampai dia sama lurusnya dari atas ke bawah. Itu menyamakan gambar mukanya aja. Misalkan udah ada yang keubah nih. Teman-teman balikin aja pakai reset. Itu ada panah yang balik ke belakang. Reset dia ke awal lagi. Terus hapus aja print-print tuh sampai dia sama dari yang sejajar sama yang di atas sampai bawah gitu. Untuk yang nomor 4. Miss, bisa bantu yang Ya. nomor 6, Miss. Oke, yang bantu nomor 6. Nomor 6. Aska nih yang ngomong. Iya. Oke. Cek dulu ya. Makanya jumlah gaji karyawan di sini bisa kita kalikan dengan 12 dikali 1.350 atau kebalikannya 1.350. Bentar, aku jalankan dulu. Kenapa ini? Oh, udah benar nih. Itu Udah benar kamu. ya? Iya. Oh iya. Coba Ya, pas itu kan udah itu langsung aja yang klik ya. yang run test yang checklist ya. Oke. Terima kasih, Miss. Iya. Miss, Iya. Miss, Iya. yang nomor 3 itu maksudnya apa ya, Miss? Oke, nomor 3. Tapi Mas, boleh dulu ya.
Nah, ini yang udah seperti yang aku jelaskan tadi. Kamu cek itu programnya. Kira-kira dia ada error nggak? Yang untuk baris pertama, dia menurut kamu udah benar atau belum? Yang pertama. Udah sesuai kan sama yang aku jelasin tadi? Kalau misalkan dia di dalam kata, berarti dia pakai kutip satu atau kutip dua di awal dan di akhir. Di akhir. Jadi yang baris pertama benar, nggak ada yang perlu kita ubah. Nah, baris kedua, dia di sini ada kata, ada juga angka. Nah, kalau untuk gabung seperti ini, kita perlu nambahkan tanda koma setelah katanya gitu. Coba kamu Oh, jalankan. oke, Miss. Iya. Untuk teman-teman yang di nomor 4, yang kayak Faro, Aisyah, yang masih salah di nomor 4, itu teman-teman riset aja lagi programnya. Riset lagi. Nah, itu tinggal hapus aja lagi. Samakan aja sejajar printnya semua. Tik jalankan. Kalau udah ada yang Miss, keubah. Ya, ini kan udah benar. ya, yang mana? Nomor? Udah nomor 3 tadi. Apa Oh, nomor 3 tadi. apakah bisa? Eh, bentar, Faro. Oh, oke, yang nomor 3 udah kamu jalanin. Udah di play terus udah benar. Terus cara melanjutnya kayak mana, Miss? Kan udah run test. Nah, udah bisa kebuka nggak? Yang katanya ada ke next level atau ada button hijau di tepinya. Bentar, bentar. Nih, next level. Kayak yang di share screen. Belum Udah. ada, Miss. Nggak ada di atasnya yang warna hijau. Terima kasih banyak. Katanya ada next level. Tapi di sini nggak ada, Miss. Oh, coba share screen dulu. Ntar aku stop ya. Eh, Kak, yang Ayo, nomor Faro. bisa Yang nomor berapa? 4. Oke, nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu, kalau misalkan udah banyak tadi kamu hapus-hapus, di reset aja dulu. Tapi di reset, oh bentar. Oh, di reset aja dulu, terus dihapus yang bagian print di depannya, sehingga dia tuh sejajar dari atas ke bawah. Jadi jangan ganggu codingan yang gambar-gambar mukanya, yang di depannya aja hapus. Oke, Dimas, udah kamu jalankan. Jalankan pakai tanda checklist. Checklist. Bukan, yang checklist. Tuh, ada tanda checklist. Apa, Kak? Ah, Tadi udah, next level. Ya, Oh ya, udah, Miss. hmm. Ya, oke, Faro. Gimana? habis di reset, Hmm. Masih. habis di reset diratain bionya itu doang atau apa? Ya, diratain aja. Diratain. Habis di reset, kamu ratain aja. Terus, klik yang run test. Yang checklist. Seperti yang di share screen-ku. Kak, yang bintang 2 gimana, Kak? Oh, oke, bentar.
bintang 2. Nah, kalau untuk di Python itu kita nggak pakai titik. Titik tuh dia hanya mengatakan itu sebuah koma. Jadi kalau misalkan kita ada 85.000, nggak usah pakai titik. Karena titik itu dianggap sebagai desimal, koma gitu. Saya coba cek lagi. Kita hanya di sini. Ya, kita kali dulu. Ini udah. Itu untuk yang bintang nomor 2. Jadi titik itu dipakai sebagai tanda koma ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada 2.000-an, itu nggak usah pakai titik. Langsung bikin aja gitu. Dimas, gimana kamu? Aman? Robi? Ada butuh bantuan, Robi? Kak, Ya, ini yang nomor 6 kayak mana cara selesaikannya? ya. Nomor 6. Lihat dulu ya. Nah, jumlah gaji karyawan. Nah, tadi seperti yang aku bilang, itu kita bisa bikin operasional di dalam. Oh, kok kembali ke sana? Oke, kita bisa bikin operasional di dalam Python. Lihat di Tokoja, kita kalikan 50 dikali 12. Nah, gitu. Jadi nggak perlu kamu kalikan dulu. Kita bisa mengkalikannya langsung di sini. Nah, untuk memisahkan antara dia kata dan angka, itu setelah kata kamu kasih tanda koma untuk memisahkan mana yang kata, mana yang angka. Itu untuk nomor 6. Ahmad tadi ya yang nanya untuk nomor 6. Atau siapa tadi? Pak Fauzi? Robi, Dimas, gimana? Ada kendala di nomor 4? Robi. Nah, Robi. Miss, Ya, ya Dimas. ini kan Miss ada salah pencet. Hmm. Terus gimana tuh, Miss? Oh, itu ada di sana riset yang gambar panah panah membalik gitu. Ntar, seperti yang di share screen, kamu misalkan udah banyak kubah nih, kamu riset aja, itu ada tombol reset, yang reset katanya. Ya, yes. Nah, itu hapus aja, samakan aja printnya nanti. Ujung, gitu. Sampai ke bawah, jalankan lagi. Itu Robi Miss. gimana Robi? Robi, Robi kedengaran nggak suaraku? Oh, waktunya udah lewat nih teman-teman. Aku tambah lagi ya, waktunya 2 menit lagi. Belum selesaikan. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak sampai, nanti bisa diselesaikan di
habis kelas selesai. Oke, Robi ada kendala? Miss, Ya, ya, untuk Misal. yang ketiga aku bingung caranya. Oh, oke, Misal, bentar ya. Bintang yang ketiga. Nah, katanya nih harus menyediakan yang satu 6 laptop dengan harga masing-masingnya 55.480. Jadi kita bikin pertamanya 6 dulu. Ya, dimintanya terakhir itu adalah berapa banyak uang, berarti katanya kan total berarti. Nah, kita kalikan satu-satu aja dulu. 6 dikali 55.480. Itu ingat kalau ribuan, nggak usah pakai tanda koma atau tanda titik. Dia nanti si Python menganggap itu sebagai bilangan desimal. Nah, untuk biar codingan kita rapi, kita kasih tanda kurung. Habis itu tambah. Apalagi ada 3 monitor dikalikan lanjut seperti itu. Nanti kamu eh kasih kurung dia satu-satu biar rapi gitu. Nanti tambah sampai dia akhir yang si keyboard 5 dikali 290 gitu. Oke, Oke, Miss. misal ya. Oke, teman-teman, waktunya udah 20.30. Bagi teman-teman yang belum selesai, seperti ada Dimas, ada Robi, mungkin kedengaran suaraku, itu teman-teman bisa lanjut sehabis kelas nanti. Kalau ragu, bisa nanti bakal aku kirimin recording pembelajaran kita ke grup di WA, ataupun nanti teman-teman juga bisa nanyain ke aku sehabis kelas ini selesai. Oke, teman-teman. Mungkin kita balik ke slide kita lagi dulu. Nah, apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, itu ada apa itu algoritma, bahasa pemrograman, program. Ayo, kita udah belajar nih. Teman-teman ada yang tahu apa itu algoritma, bahasa pemrograman, kemudian program. Kalau ada yang tahu salah satunya, silahkan mic-nya dihidupin, dijawab aja. Oke, Farma. Sebuah urutan dari tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Ya, oke, benar. Itu algoritma. Bahasa pemrograman, ada yang tahu? Atau program? Tahu dari salah satu itu ada juga nomor 2 apa itu fungsi, apa tujuan dari fungsi. Kita udah belajar nih. Ayo, nggak usah itu, santai aja. Anggap aja aku sebagai teman-teman kalian, bukan guru di sekolah gitu. Jadi, anggap aja. Oke, jadi nggak usah malu-malu. Baik itu fungsi, algoritma, bahasa pemrograman, program. Tadi teman-teman ada yang nyatet nggak hal-hal yang keyword penting di pelajaran kita? Nah, Oke, Ibu, Lintang. Silakan, Lintang. fungsi adalah suatu algoritma yang telah dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Ya, benar. Namanya unik. Seperti yang kita gunakan tadi, namanya print untuk mencetak. Oke, nomor 2. Yang lain, ada yang bisa jawab? Itu ada bahasa pemrograman, apa, program, kemudian tujuan dari fungsi. Ayo, yang lain. Bahas- Ada yang bisa jawab? Ah, Bahasa oke. bahasa Hmm. pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Ya, benar, Aska. Program, kalau program kamu tahu apa? Aku tuh program. Oh, oke. Misal. Program adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Ya, benar. Jadi itu teman-teman untuk algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Nah, fungsi tadi udah dijelasin sama Lintang. Nah, contoh fungsi apa tadi yang udah kita pelajari teman-teman, yang baru kita bikin fungsinya. Apa contoh fungsinya?
Ada yang tahu apa yang barusan kita bikin fungsi? Ayo, barusan loh perintahnya fungsi yang kita pelajari hari ini. Itu penting sekali. Untuk mencetak, apa tuh fungsi untuk mencetak? Ayo, fungsi mencetak tadi. Apa nama Oke. fungsinya? Ayo, tadi ada kedengaran suara. Ayo, siapa? Barusan loh bikin teman-teman. Barusan bikin. Hah? Maksudnya? Oh, contoh fungsi yang kita pelajari hari ini. Yang untuk Print. mencetak. Ya, print. Ya, benar. Jadi, teman-teman perlu diingat, itu fungsi yang kita pelajari hari ini, fungsi yang ada di Python, itu adalah fungsi print. Apa tujuan dari fungsi itu? Untuk mencetak nilai yang ada di dalam tanda kurungnya. Oke, jadi gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, kita foto bareng dulu. Tuh, teman-teman yang jika mau lanjut, mau nambah-nambah pembelajarannya, bisa kerjakan itu ada yang di dari nomor 2 tadi ada yang tugas tambahan berbintang. Itu silahkan dikerjakan kalau teman-teman ingin nambah pelajaran. Oke, mungkin yang Robi, Ahmad bisa on cam, kita foto bareng dulu. Aku hitung ya. Ayo on cam. Bisa? Bisa. Wah, Isa kemana nih? Oke, nggak bisa on cam. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, bentar. Ulang. Pakai aku. Oke, teman-teman. 1, 2. Ganti pose. 1, 2, 3. Oke. Itulah pelajaran kita pada pertemuan kali ini, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Nanti bakal aku kirimin recording pembelajaran kita biar bisa teman-teman putar lagi untuk biar lebih mengerti. Oke, selamat malam semuanya. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Jika, assalamualaikum. Wassalamualaikum.